Dugaan kejahatan tata ruang di Bali mengemuka secara serius dalam rapat dengar pendapat, RDP, Komisi 3 DPR RI bersama Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 26 Januari 2026. Isu tersebut mencuat dalam agenda evaluasi kinerja Polri tahun anggaran 2025, sekaligus pembahasan rencana kerja Polri tahun anggaran 2026. Rapat yang dipimpin Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman dinyatakan sah dan terbuka untuk umum karena dihadiri lengkap oleh seluruh fraksi, kelompok fraksi, serta anggota Komisi 3 DPR RI, sehingga quorum terpenuhi. Sorotan tajam disampaikan anggota Komisi 3 DPR RI dari daerah pemilihan Bali, I. Nyoman Parta. Dalam forum resmi tersebut, ia mengaitkan bencana banjir besar yang melanda Bali dengan praktik pembabatan hutan dan perusakan kawasan mangrove yang diduga berlangsung secara sistematis dan melibatkan pelanggaran hukum serius. Menurutnya, bencana ekologis yang terjadi tidak semata-mata disebabkan faktor alam, melainkan akibat pembiaran pelanggaran tata ruang yang telah berlangsung bertahun-tahun. Nyoman Parta menegaskan bahwa persoalan tersebut bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan kejahatan tata ruang yang dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat Bali. Ia mengungkap adanya pembabatan hutan secara masif di kawasan hutan Desa Adat Kembang Merta, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan. Selain itu, ia juga menyoroti perusakan kawasan mangrove yang seharusnya berfungsi sebagai benteng ekologis wilayah pesisir Bali. Kondisi tersebut dinilai semakin memprihatinkan karena diduga telah terbit sebanyak 106 sertifikat tanah di kawasan Taman Hutan Raya, Tahura, yang sejatinya berstatus kawasan lindung. Praktik ini dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang mengatur ancaman pidana penjara hingga 3 tahun serta denda maksimal 500 miliar rupiah bagi pelanggarnya. Selain itu, perusakan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil juga dinilai melanggar Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Yungto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, dengan ancaman pidana penjara hingga 10 tahun dan denda maksimal 10 miliar rupiah. Mangrove adalah pohon hutan yang paling besar menyerap karbon. Per 1 hektar mangrove bisa menyerap karbon 393,36 ton. Dia adalah pohon yang paling dahsyat di antara pohon-pohon yang lain. Kemampuannya menyimpan karbon juga tidak ditandingi oleh pohon lain. Kami di Bali, Pak Kapolri, kita dianugerahi oleh Tuhan 22 jenis pohon mangrove. Terbanyak di seluruh Republik ini ada di Bali, dan banyak yang tidak ada di luar negeri sehingga para peneliti mangrove datang ke Bali untuk melihat 22 jenis mangrove di Bali. Namun Pak Menteri, Pak Kapolri, sangat memprihatinkan alih fungsi pembabatan hutan mangrove di Taman Hutan Raya Ngurah Rai itu terjadi luar biasa banyaknya. Ada 106 sertifikat hak milik dari membabat hutan mangrove. Ada bangunan-bangunan penting semua, saya ada dokumennya Pak Menteri. Ada iklan di tengah mangrove bahwa menjual kapling. Ini banyak sekali, ada patok yang masih berdiri tegak di depan bangunan mewah di tengah hutan mangrove. Kalau dilihat dari luar masih bagus, tetapi di dalam terjadi pembabatan yang luar biasa. Kasus ini terang benderang sesungguhnya, pemiliknya jelas, yang memohon jelas, yang menjual jelas, yang mengkapling jelas. Sesungguhnya penegakan hukumnya sangat mudah dilakukan. Banyak sekali undang-undang yang dilanggar, undang-undang tentang lingkungan hidup, pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup, undang-undang tentang kehutanan, undang-undang tentang konservasi sumber daya. Nyoman Parta menekankan bahwa jika praktik tersebut terus dibiarkan, Bali akan menghadapi bencana ekologis yang semakin parah, mengingat hutan dan mangrove merupakan penyangga utama kehidupan masyarakat. Dalam rapat tersebut, Komisi 3 DPR RI secara tegas mendesak Polri untuk mengusut tuntas dugaan kejahatan tata ruang di Bali. Penelusuran diminta tidak hanya berhenti pada pelaku lapangan, tetapi juga mencakup pihak-pihak yang diduga berada di balik alih fungsi hutan dan mangrove, termasuk kemungkinan adanya perlindungan dari kekuatan tertentu. DPR menegaskan bahwa pembiaran terhadap kejahatan lingkungan sama artinya dengan membiarkan bencana ekologis terjadi berulang kali, khususnya di Bali yang memiliki daya dukung lingkungan terbatas. Rapat kerja Komisi 3 DPR RI bersama Kapolri ini disiarkan langsung melalui kanal YouTube TVR Parlemen dan menyita perhatian publik, karena menyangkut isu krusial penegakan hukum, perlindungan lingkungan hidup,
dan keselamatan masyarakat.